Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berhubung ibadah kita saat ini masih dalam situasi new normal karena pandemi COVID-19, maka kami mengingatkan kembali supaya kita mematuhi protokol kesehatan ini masih dalam dengan melaksanakan 3M karena pandemi, yaitu memakai masker, maka kami jaga jarak kembali, dan yang ketiga mencuci tangan. Untuk Bapak dan Ibu sebelum memasuki ruangan ibadah ini sudah melaksanakannya. Terima kasih. Dan yang ketiga mencuci tangan. Untuk Bapak dan Ibu sebelum memasuki ruangan ibadah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah beserta saudara-saudara dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah beserta saudara-saudara dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah beserta saudara-saudara dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah beserta saudara-saudara dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah beserta saudara-saudara dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Masa Advent 4 memberi sukacita karena Dia yang lahir tidak hanya dulu di Bethlehem, tetapi juga di palungan hati umat yang telah rindu menantikannya. Memberi sukacita karena Dia yang lahir tidak hanya dulu di Bethlehem. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. 1 dan 2. Kau yang lamanya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. 1 dan 2. Kau yang lamanya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita beribadah. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Ingatkan kami, Kau sucikan dari dosa dan celah. Semuamu tertarik Kau tuntut, Kau harapan kami putra. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Ayat 2. Raja mulia Kau lahir, bagai anak yang mulia. Agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, latih pun perintahan, dan demi kebayaran bila damai yang Marilah menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah menyerahkan kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus. Dan di dalam nama Aku datang segera
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Maranatha, aku datang segera. Peganglah Maranatha, Maranatha, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami. Ya Allah Bapa kami, walaupun langit dan bumi ini akan berlalu, syukur dan terima kasih, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena anakmu sebab Yesus Kristus telah ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, walaupun langit agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana selama-lamanya. Sebaliknya agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Teguhkanlah hati kami agar percaya penuh kepada kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Tolonglah kami agar bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan, serta tetap rajin berbuat kebajikan, hingga kedatangan kembali Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 83, Terbitlah Bintang Timur. terbitlah bintang timur dan fajar merekah, menyambut sang penghibur harapan dunia. Sekarang pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liar ular bertedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Olehnya ku
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301, Andaikan Yesus, Kau bukan milikku. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah
mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku ya Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kami domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengurniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1 sampai 6, Yae Zumange. Sembata maohe sumange Yehova maneke fahoe zumange ni ohe makeme ya ezumange fasembata mabe esoroi badedema maneke fahoe
kemen. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih penyertaan kepada kami, jemaat-Mu yang Engkau telah tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan telah memelihara hidup kami selama 1 minggu lamanya, dan kami boleh bersukacita di pagi hari ini. Terlebih khusus Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini, baik kami yang telah mengumpulkan, begitu juga dengan yang belum sempat mengumpulkan pada saat ini. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami semua. Juga kami berdoa buat para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Hikmat marifat yang dari Tuhan menyertai, sehingga semuanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pelayanan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus tiada henti. Engkau sang pemilik kehidupan kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjaga dan memelihara kami. Dan sampai di minggu Advent keempat ini Tuhan, kami mau mendasarinya dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Hanya oleh tuntunan-Mu kami memahami dan mengerti. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, dan juga umat-Mu yang mendengarkan, Roh Kudus yang menolong. Dan Tuhan Yesus, segala kuasa si jahat, segala sesuatu yang mencoba mengganggu pendengaran firman-Mu, kami usir, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Begini firman Tuhan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku. Ada sukacita. Saya percaya walaupun kita dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, tapi kita percaya bahwa itu adalah hujan berkat yang melimpah atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika berbicara tentang kemuliaan dari sisi duniawi, ketika berbicara tentang kemuliaan menurut sisi duniawi atau menurut perspektif manusiawi, maka tentu yang terpikir dalam kehidupan kita itu adalah pangkat, jabatan, gelar, harta, dan lain sebagainya. Dan biasanya kemuliaan menurut perspektif duniawi dan manusiawi itu akan diukur dari seberapa besar, seberapa banyak harta yang telah dikumpulkan oleh seseorang, seberapa banyak titelnya, gelarnya, ilmu yang didapatkannya. Sehingga tentu itu menjadi hal-hal yang diidam-idamkan, dicita-citakan oleh banyak orang. Tapi ketika kita memiliki persepsi yang salah tentang kemuliaan ini, maka akan membawa orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tapi ada juga yang mendapatkannya berusaha dengan cara yang jujur. Beda dengan kemuliaan dari apa yang dipikirkan oleh dunia dan manusiawi. Beda juga dengan apa yang disampaikan oleh Paulus hari ini. Roma 16 ayat 25 sampai 27 yang merupakan puncak atau klimaks sekaligus penutup dari keseluruhan suratnya kepada jemaat di Roma. Karena bagian ini adalah doksologi atau pujian tentang siapa Allah. Paulus pada 3 ayat terakhir yang baru saja kita baca dalam suratnya ini menyampaikan pujian yang menunjukkan kepada kemuliaan Allah. Kepada kemuliaan Allah, bukan kepada kemuliaan orang. Dan apa yang ditunjukkan pada kemuliaan Allah ini adalah mengungkapkan penghayatan Paulus mengenai campur tangan dan kuasa Allah dalam pekabaran Injil yang dilakukannya. Maka berkaitan tentang kemuliaan Allah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Yang pertama, bahwa Allah memakai Injil untuk menguatkan orang percaya. Dari seluruh pengalaman seorang Paulus sejak ia dipanggil menjadi seorang hamba dengan caranya Tuhan yang ajaib, ia sudah mengalami pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ia mengalami berbagai lika-liku dalam pelayanan, susah senang suka duka, berbagai tantangan, ancaman, godaan dan lain sebagainya. Tetapi ia tidak pernah takut dan gentar, karena ia benar-benar percaya kepada kuasa tangan Tuhan yang ajaib. Ini bicara tentang kemuliaan Allah dalam bagian pertama, bahwa Paulus memulai di ayat 25. Ia membuka dengan kata bagi dia. Nanti ada di ayat 27 juga kata yang sama, bagi dia. Di ayat 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, dan seterusnya. Injil itu sendiri yang menguatkan Bapak Ibu. Kenapa bisa jadi bahwa Injil itu sendiri yang menguatkan? Bahwa Injil itu adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri sebagai pusat realita dari Injil.
maka kemuliaan Tuhan itu diwujud nyatakan melalui tindakan Allah menguatkan umatnya melalui Injil dan pemberitaan Yesus Kristus. Allah menguatkan dan menyingkapkan isi Injil tentang jalan keluar, bagaimana lepas dari dosa, bagaimana lepas dari ikatan iblis, bagaimana lepas dari yang namanya maut melalui diri Yesus Kristus sendiri dan bukan yang lain. Dan itu terjadi oleh karena pekerjaan kuasa Tuhan di dalam kemuliaan. Bukan karena kekuatan pribadi lepas pribadi, bukan karena kekuatan orang percaya, bukan karena kekuatan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika Allah itu sendiri yang menguatkan di dalam Injil, sehingga orang percaya tetap bertekun dan bertahan di tengah-tengah segala godaan dan ancaman-ancaman yang mengelilingi. Apalagi pada waktu itu bahwa jemaat Tuhan di Roma mengalami gejolak tentang lahirnya ajaran-ajaran palsu. Dan mereka dikuatkan dengan itu. Dan kita harus ingat Bapak Ibu bahwa berbicara tentang Injil, maka segala sesuatu pengajaran yang tidak mengajarkan tentang Yesus Kristus itu bukan Injil. Maka kita harus hati-hati. Maka disitulah kekuatan Injil bekerja, menguatkan kita untuk tidak tergoda. Coba kita lihat di ayat 17 tentang gejolak yang terjadi, dan di ayat 18 pengajaran sesat yang dihadapi oleh jemaat di Roma. Saya baca, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itulah yang terjadi dengan keadaan jemaat di Roma. Nah, berbicara tentang Allah memakai Injil untuk menguatkan orang percaya, sekaligus ini merupakan penyataan kekuatan Allah dalam kelemahan. Penciptaan manusia yang sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Lalu dipatahkannya kuasa maut dan hadirnya hidup yang kekal bagi setiap orang percaya. Dan segala sesuatu itu disampaikan oleh Paulus bukan tanpa alasan, tapi ia telah mengalami sendiri pengalamannya dengan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita mengatakan bahwa Injil itu kekuatan saya? Sementara kita belum mengenal siapa Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita coba mengoreksi. Mari kita menelisik ke dalam hati kita. Seperti apa kita mengenal Yesus Kristus? Seperti apa kita memahami Injil itu dalam kehidupan kita di masa memasuki minggu Advent keempat ini. Lalu pemahaman poin penting yang kedua adalah Injil adalah penyataan Allah. Selain Allah menyatakan dirinya dalam kekuatan dan keilahiannya dalam Injil, Allah juga menyatakan kasih-Nya menyelamatkan umat manusia yang kena murkanya dan yang berada di bawah kuasa dosa. Ini bicara tentang bagaimana Allah menyatakan diri lewat penebusan dalam diri Yesus Kristus. Lalu selain melalui Injil Allah menguatkan umatnya, maka Allah melalui Injil juga menyatakan dirinya dengan segala rencana keselamatan melalui pemberitaan yang dilakukan oleh kitab para nabi. Tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang, kepada segala bangsa, dengan tujuan untuk membimbing mereka kepada ketatan iman pada Allah. Kita melihat di ayat 26, silakan Bapak Ibu lihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Di situ Paulus menyoroti yang namanya ketaatan, atau kata lainnya kepatuhan. Karena ketaatan atau kepatuhan itu adalah buah dari iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Injil tidak hanya sekedar membimbing kepada kata-kata dan ucapan-ucapan yang manis di bibir. Tetapi Injil lebih dari itu. Ia harus bisa membawa dan membimbing setiap orang percaya kepada praktek hidup. Menaati apa yang dikehendaki Tuhan. Menaati apa yang difirmankan Tuhan. Menaati apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Injil itu harus mampu membawa kepada perubahan. Perubahan total. Ketika dosa dihapuskan, maka kita akan meninggalkan itu. Dan kita akan mengenakan manusia baru. Meninggalkan ilah-ilah duniawi. Kalau di zaman dulu atau nenek moyang kita dengan ilah-ilahnya yang bentuknya primitif. Tetapi apa yang menjadi ilah-ilah kita sampai di zaman ini, ilah-ilah modern, itu pun kita harus meninggalkan. Dan kita hanya menyembah serta taat dan patuh kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Injil itu sendiri. Maka Bapak Ibu adalah omong kosong ketika kita mengaku sebagai orang percaya, ketika kita mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai majelis, di gereja ini atau dimanapun, tetapi sikap hidup kita masih berkutat dengan manusia lama. Sikap hidup kita masih berkutat dengan dosa. Kita bisa membohongi, kita bisa menyembunyikan itu dari sesama kita manusia. Tetapi ingat, tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Nah, saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang benar-benar memahami Injil dan sudah hidup di dalam Injil itu sendiri. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah penting, bahwa muara dari Injil itu adalah kemuliaan kepada Allah. Bukan kemuliaan kepada para pendeta, bukan kemuliaan untuk BNKP Jemaat Jakarta, tetapi kemuliaan untuk Tuhan. Dialah Allah satu-satunya dan tidak ada seorang pun yang berhak, yang pantas mencuri kemuliaannya. Di ayat 27 kata bagi dia dilanjutkan dengan kata satu-satunya Allah yang penuh hikmat dan seterusnya. Paulus di sini menghubungkan Bapak Ibu kemuliaan Allah dengan kebijaksanaannya. Dan kebijaksanaannya juga berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Itu artinya bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Saya ajak kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 25, 30 dan 31. Saya coba baca ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Injil, kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam kemuliaan Allah terkandung kebijaksanaannya, dan kebijaksanaannya itu ada di dalam Yesus Kristus. Mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini menjelang siang, Allah sudah berkarya lewat penebusannya untuk kita dengan kematiannya di kayu salib, untuk mengalahkan dosa dan iblis, untuk mengalahkan neraka dan kematian. Dan keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma sebagai anugerah Tuhan semata, bukan karena hasil usaha kita. Oleh sebab itu, ada 4 bahan perenungan kita yang untuk bisa kita bawa, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, Boy mungkin lebih dibesarkan pointernya. Jangan sayanya yang dibesarkan pointernya. Ada 4 hal. Yang pertama, bahwa mari kita merespon itu dengan rasa syukur. Kita menerima kasih karunia Tuhan itu dalam hidup ini
dengan menggunakan segala talenta, berkat, dan kemampuan kita dari Tuhan untuk memuliakannya, bukan untuk saya. Lalu yang kedua, tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Itu sesuai dengan amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang belum percaya. Mampukah kita? Sudahkah kita melakukan tugas itu? Silakan jawab sendiri. Lalu yang ketiga, maknailah tujuan hidup ini untuk hal-hal yang mulia. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan bagi kita. Jangan buang percuma, walaupun memang ia cuma-cuma diberikan. Lalu yang keempat, tetaplah taat dan setia pada kehendak Tuhan sampai pada akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan Yesaya pasal 15 ayat Yesaya pasal 11 ayat 5. Saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, perenungan hari ini, bahwa Injil itu adalah Engkau sendiri, dan biarlah kami mampu menghidupinya dan menjadikan Engkau teladan dalam perjalanan kehidupan ini. Segala godaan, tantangan, ancaman yang mencoba menggoyahkan iman percaya kami tidak takut, karena kami tahu bahwa Injil itu sendiri adalah kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mendengarkan persembahan puji-pujian kepada Tuhan yang disampaikan oleh Sola Gracia Voice. Dipersilakan.
C. Oyo muso de nihan samati menoso tohare zangorifi isawa gelia mai ia mangeli bawa madehi sino iwau darumali omuso dededa omuso dededa tefa ita bahuku hore omuso dededa omuso dededa meno tumbuh keriso sangefa Wano tumbuh Mesia basin vendrege wanu mana tumbuh ya bakada du beremania
Terima kasih puji-pujian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Majelis Jemaat. Yaofefu, Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang mengikuti ibadah di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah. Warta Jemaat, Komisi Pemeliharaan Pengadaan Aset Gereja atau KPPAG, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan tahap kedua gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat yang bisa kita saksikan di samping gedung gereja ini telah dimulai pada awal November 2020 dan sekarang masih terus dikerjakan. Untuk melanjutkan pembangunan ini agar selesai sampai pemasangan atap, BNKP Jemaat Jakarta dalam hal ini KPPAG masih membutuhkan dana kurang lebih 60 juta rupiah. Mari kita mendukung penyelesaian pembangunan ini, kita saling bergandengan tangan dan berbagi melalui pemberian persembahan Natal tahun ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya tentang persembahan yang dimaksud, warga jemaat dapat membaca penjelasannya pada lembaran khusus KPPAG di Warta Jemaat ini. Komisi Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi KPHBG. Advent keempat. Tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Makna Advent 4, memberi sukacita karena Dia yang lahir tidak hanya dulu di Bethlehem, tetapi juga di palungan hati umat yang telah rindu menantikannya. Kegiatan, video himbauan oleh Ketua KPHBG, dan pembuatan flyer. Pengadaan kuis di Advent keempat melalui link yang telah disediakan. Jadwal ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus 2020, tutup tahun 2020, dan tahun baru 2021. Tema Natal 2020, mereka akan menamakannya Immanuel, terambil dari Matius 1 ayat 23. Subtema, di tengah gejolak pandemi COVID-19, Tuhan tetap beserta kita. Pelaksanaan ibadah Malam Kudus, tutup tahun, dan tahun baru dilaksanakan secara virtual. Dalam rangka memeriahkan Natal 2020, di tengah pandemi saat ini, maka KPHBG melaksanakan sebuah kegiatan bernama Jumpa Kangen Jemaat BNKP Jakarta. Tujuannya adalah temu kangen dengan seluruh jemaat, menghibur dan menguatkan jemaat di tengah pandemi. Jadwal pelaksanaan Sabtu 26 Desember 2020 jam 15 WIB. Komisi Pelayanan Anak Natal KPA. Komisi Pelayanan Anak mengucapkan terima kasih untuk segenap ketua dan anggota BPMJ Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin, dan Ibu Pendeta Weli Kristina Epegule STH atas dukungannya sehingga acara ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta
pada hari Sabtu 19 Desember 2020 dapat terlaksana dengan baik. Pengurus KPA juga mengucapkan terima kasih kepada segenap guru-guru, sekolah minggu, dan para orang tua yang telah berjerih lelah mempersiapkan acara ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Libur sekolah minggu. Kegiatan sekolah minggu termasuk ibadah virtual akan libur mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai 17 Januari 2021 dan akan efektif kembali mulai tanggal 24 Januari 2021. Sidang Majelis Jemaat Jakarta. Diberitahukan bahwa persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 20 Desember 2020, pukul 11.30 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diundang mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Anggota jemaat baru. Diberitahukan bahwa telah mendaftarkan diri menjadi anggota gereja BNKP Jemaat Jakarta Saudari Florencia Teolina Nuru, lingkungan 3. Majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta menyambut dengan sukacita kehadiran dalam persekutuan dan ibadah di gereja BNKP Jemaat Jakarta. Bila saudari hadir pada ibadah hari ini, kami mohon berdiri. Kebetulan tidak ada, mungkin mengikuti di rumah. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini. Penerimaan 15.187.117. Pengeluaran 45.391.223. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun pada minggu ini tercatat 15 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, terima kasih. Yahoo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Kita angkat pujian kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat yang ikut perjamuan kudus, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara-saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni dosa orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dosa yang tidak terungkapkan dalam doa bersama tadi. Diberi kesempatan mulai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku.
darahmu, dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan atas aku." Demikian juga setelah mereka makan, ia mengambil cawan dan berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas aku." Amin. Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum cawan ini, maka dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 2, "Meski tak layak direko." Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu lah membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Seluruh petugas perjamuan kudus hadir di depan.
Seluruh jemaat yang ikut perjamuan kudus kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus mengambil roti dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan atas aku." Silakan makan rotinya. Begitu juga setelah makan dia mengambil cawan dan berkata, "Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku." Silakan diminum. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah dalam damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Silakan duduk. Yang mengikuti perjamuan kudus hari ini, laki-laki sebanyak 41 orang, perempuan sebanyak 39 orang, jumlah keseluruhan 80 orang. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan perjamuan kudus, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 10. Kusongsong bagaimana. Insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka, hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia. Dengan harapan itu jiwamu pun lega. Ayat 10. Yang datang menghakimi seisi dunia, Rahmani dan Rahimi membela umatnya. Ya datang matahari, sinari umatmu, padamu kami cari bahagia penuh. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat hanya kami haturkan kepadamu. Engkau Yesus Kristus sang pemilik kehidupan kami. Engkau sang kepala gereja yang menolong kami dalam seluruh rangkaian ibadah hari ini.
Dan begitu juga kami bersyukur hari lepas hari yang boleh kami lewati hingga kami masuk dalam minggu Advent keempat ini, juga karena anugerah Tuhan semata dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami, lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Engkau akan mendengarkan setiap seruan permohonan kami. Engkau menyendengkan telinga-Mu dan memberi jawab yang terbaik atas kehidupan kami. Anak-anak Tuhan boleh membawa kehidupan mereka, juga persembahan-persembahan materi mereka, baik dalam hari ini maupun di hari-hari yang lalu. Kami memohon Tuhan perkenanan-Mu, Engkau menerimanya menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagi-Mu. Dan Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu, tetap taat dan setia sampai pada akhir. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh selalu menjadi kalung di leher kami dan loh batu di dalam hati umat-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa, setiap jemaat Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta terlebih khusus, dan semua yang mengikuti ibadah hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, kasih dan pemeliharaan tercurah dan melimpah atas umat-Mu, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, juga dalam pekerjaan dan usaha, anak-anak baik dalam pertumbuhan maupun studi, sehingga mereka boleh mengatakan bahwa Allah baik, teramat baik dalam kehidupan mereka. Jikalau ada keluarga-keluarga yang sedang dalam masalah-masalah apapun itu Tuhan, mungkin yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, kami tahu Engkau maha memahami dan mengerti, Engkau maha melihat dan mengetahui. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga setiap pergumulan dapat diselesaikan dengan baik, dan nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Begitu juga Tuhan untuk mereka yang sakit, siapapun itu Tuhan, baik yang sedang dalam pemulihan, baik yang ada di tempat ini, maupun yang terbaring di tempat mereka dan di rumah sakit. Tangan Tuhan menjamah oleh bilur-bilur-Mu, kesembuhan itu Tuhan anugerahkan, baik lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis. Dan Tuhan menolong menguatkan bahwa fase hidup ini Tuhan pasti bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para lansia kami Bapa. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Walaupun kekuatan lahiriah mereka semakin merosot, tapi biarlah oleh pekerjaan Roh Kudus, semangat menyala-nyala di dalam Tuhan selalu Engkau anugerahkan bagi para lansia kami. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk segala bentuk pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta. Terlebih khusus hari ini, baik sidang majelis jemaat maupun perayaan Natal umum nanti Tuhan yang dikoordinir oleh KPHBBG dan semua para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ambil bagian. Tuhan memberkati sehingga pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal tersebut boleh berlangsung dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan setiap orang diberkati. Berkati KPHBG Tuhan dalam seluruh persiapan mereka. Kami bersyukur untuk Natal KPA yang boleh berlangsung kemarin. Dan biarlah Tuhan menolong anak-anak kami juga Tuhan, untuk dididik sejak dini tentang takut akan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua kegiatan-kegiatan kami dalam masa-masa pandemi ini. Baik mengakhiri tahun ini maupun memasuki tahun depan. Kami percaya Tuhan menolong. Dan semua yang menjadi penghalang kami untuk memuliakan Tuhan, kami dapat halau itu dalam kuat kuasa-Mu. Tak lupa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau Raja di atas segala raja dan Engkau mampu menghentikan semua itu dalam kuat kuasa-Mu. Dan biarlah anak-anak Tuhan boleh terlindungi dalam kuat kuasa-Mu. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang sedang berjuang. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk semua pemimpin pemerintahan dari pusat sampai ke daerah di negeri ini. Tuhan memberkati mereka dalam memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dipimpin. Dan jikalau mereka melenceng dari itu, Tuhan menegur mereka. Tuhan luruskan jalan mereka Bapa. Dan Tuhan Yesus, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang tidak terungkapkan lewat doa-doa kami pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan yang menjadi
bagian dari kami dalam sepanjang kehidupan kami. Termasuk juga Tuhan dalam pergumulan gereja ini, dalam pembangunan gedung penunjang pelayanan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati KPPAG, berkati para pengawas, bahkan berkati para pekerja. Terima kasih Tuhan, dan kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, baik hari ini maupun esok dan selanjutnya. Juga kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sesungguhnya kami menjadikan Engkau pelindung, pemelihara, dan gembala kami. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat yang darinya untuk engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyian, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Saat teduh sejenak. Yahobu, Yahobu, Shalom. Shalom. Pintar ngelesnya ya, jago ya. Hah? Lila dia lirik. Ui, lawan lo fasa salah iranya. Lila, oh